tidak ke sana, Ibu. Enggak, saya tidak ke arah Roh Kudus itu Jibril, saya tidak ke sana. Kita, Ibu, saya minta Oke, saya yang tafsir sudah. Enggak, ya. Ibu, saya tidak saya memakai minta tafsir orang, Bang. Oke, saya minta komitmennya. Ibu itu di dalam membaca Quran pakai tafsir atau tidak? Dia nafsirin Quran sendiri dia. Iya. Ibu bukan nafsir, saya memperjelas. Memperjelas itu, Sofi. Saya memperjelas dengan diri sendiri. Maksudnya saya memahaminya. Ayat 72 siapa? Berarti Jibril, karena menyatakan utusan berupa Roh Kudus. Itu loh, Sofi. Ketiga utusan itu Jibril katanya, teman-teman. Bukan, aku membaca 72 surat Maryam. Saya utusan Tuhan yang memberitahu kepada kamu, Maryam, bahwa akan diberi anak laki-laki. Rohana itu siapa? Berarti malaikat Jibril. Disambung, kenapa disambungkan dengan ayat 72 surat Maryam itu loh. Di mana dikatakan Ruhana adalah Jibril? Oke, yuk. Dalam ayat 72 surat Maryam. 72 tidak ada surat kata Maryam. Jibril. Tidak ada kata Jibril. Yuk. Ya, itu berkatakan saya adalah utusan. Tidak ada bukan kata Jibril, untuk Ibu. memperjelas. Tidak ada kata Jibril. Bukan ditafsir ya, memperjelas. Tidak ada kata Jibril. Di mana ada kata Jibril? Ayo, kita nggak main tafsir ya. Kita Memang tidak ada. Oke, tidak ada. Oke, ketika dalam tidak ada, surat Ibu 72 adalah aku utusan. Lah, orang Islam itu pintar. Siapa utusan? Itu Jibril, Bang. Utusan yang roh halus itu bisa menghilang. Jibril. Oke, Ibu bilang utusan. Apa itu Bang, syair berdarah kan, bukan kan? Siapa yang mengatakan itu syair berdarah? Loh, itu salah. Berarti gini ya. Kasihan banget ya mereka nih ya, teman-teman. Berarti Ibu percaya bahwa malaikat itu diutus. Itu apakah Neng Sofi? Rohana itu Neng Sofi atau Jibril? Ibu, berarti Ibu percaya bahwa malaikat itu diutus kepada manusia? Enggak, Ibu percaya malaikat diutus kepada manusia? Ibu percaya malaikat itu diutus kepada manusia, betul? Betul. Oke, sebentar ya. Di antaranya peristiwa turunnya ayat demi ayat Al-Quran itu 23 kan itu Jibril. Kalau Musa langsung mendengar suara. Kalau Musa, Daud itu kan ada Zebur itu ya. Itu kalau Musa langsung. Nah, kalau Nabi kadang dalam mimpi gitu, dalam hadis qudsinya itu begitu, Bang. Lah, saya kira Abang lebih pandai ya. Gitu sebentar. Saya pasti Abang lebih pandai. Oke, saya pamit dulu. Saya sedang mempersiapkan ini. Ibu sebentar. Kabur. Oke, begini Bang, begini aja ya biar damai ya. Saya tidak menambahi bahwa itu Rasul Paulus Yohanes. Terserah kalau yang mentafsir itu Rasul Paulus Yohanes. Yang saya imani adalah kami Allah mengutus dua orang Rasul. Allah tidak punya Yohanes dan Paulus, Bang. Allah punya Rasulullah. Oke. Nah, yang ketiga itu siapa? Yang ketiga itu yaitu Muhammad. Begitu, Bang. Ya, begitu dulu ya, Bang. Ya, saya turun dulu ya. Selamat sore. Jadi ketiga utusan itu katanya, ketiga utusan itu di surat Yasin ayat 14 dibilang Jibril sama Muhammad, teman-teman. Aduh, sungguh-sungguh kebodohan, sungguh-sungguh. Kasihan banget. Gagal. Benar kata Muhammad. Wanita kurang akal. Emansipasi wanita Bu Sobi gagal. Tidak, sebenarnya tadi seru juga tuh kalau Bang Sair tartil Quran dengan dia. Jadi jangan kasih kesempatan dia buka Qurannya, nanti dia baca artinya. Mati lampu di sini, guys. Ini mati lampu, hujan gede sama angin-anginnya ini. Waduh. Iya. Pantesan gelap. Pakai senter. Iya, pakai senter HP barusan. Bahaya itu, Bro Sair, udah kena azab itu, bahaya. Mendingan bertobat ya. Kena sihir ini. Wah, mati lampu ini. Bukan kena sihir, kena roh halus. Iya, masa Jibril bilang roh halus. Roh halus. Saya, teman-teman, nyadar nggak tadi waktu Duran ngomong kan lembut suaranya. Nada si Iva juga lembut loh. Memang ngeri kali suaramu, Duran. Suara yang memikat nih. Duran memang begitu, depannya lembut, habis itu ditusuk sama dia. Aduh, memang lawak-lawak mereka ini.
Bang Sair tadi waktu suruh baca itu ayat Quran itu, sebenarnya kalau dilanjutkan terus itu dengan artinya, tartilnya, dia kebingungan sendiri dia. Iya. Iya, jadi kita kejar di situ saja dia tadi itu sudah. Kan dibilang kamu sudah kalau kitab kami kau sudah hafal semuanya. Oke, terima kasih. Ayo kita belajar kitabmu. Dia bingung itu. Tadi masih gaya bacanya aja masih A I U E O. Enggak, itu Bro Katong, mending diklarifikasi dulu. Tartil itu apa? Ngerinya di bawah pikirannya mesum. Oh, Bung Sair Iya, yang soalnya ada til-tilnya itu. Soalnya ada til-tilnya itu. Ngerinya mesum. ya, tartil Ngerinya itu mesum. tartil itu membaca Al-Quran secara detail dan mengerti kata per kata dan maknanya. Itu begitulah tadi Bang Sair yang Kalau teman-teman misalnya nih, aku nanti bayar utangnya aku tartil ya, maksudnya aku cicil gitu loh dikit-dikit. Selamat sore, Davidson. Selamat sore, Davidson. Sore, Ya, Islam Kristen Bang. Kristen. Oh, silakan Bang, mungkin ada yang mau disampaikan. Pak Sair itu mau info, ya? Silakan Bang. Sinyal nggak bagus. Nah, kok turun? jam Bang Sair jam waktu Arista Pak Sair. 201 itu. Gimana Bang? Jambak itu si Arista Pak Sair mau nanya, 201. tadi yang Rasul itu tadi siapa ya Pak? Paulus. Ayo Arista 201 minta permintaan naik. Ayo. Kamu hebat. Itu ada di dalam YouTube saya ya. Judulnya Paulus, itu ada 25 tafsir. Saya udah kasih tuh tafsirnya apa aja, bahasa Arabnya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Tafsir apa saja, siapa yang nulis, bahwa Yasin 14 itu adalah Paulus, Yohanes dan Simon Petrus ya, yang mereka disebut sebagai Sadik, Saduk dan Salum kalau nggak salah ya. Ya, betul. Iya, tapi kan mereka pasti melintir kan? Oh, Yohanes, Sadik, Saduk, Salum, itu bukan Yohanes, itu bukan Petrus, itu bukan Paulus. Tapi tiba-tiba dikasih tafsir yang ada nama Paulusnya, wah tafsirnya yang salah. Itu yang Karim tadi yang 83 itu Pak kan lucu juga. Itu kan ada buka kurungnya juga. Iya. Yasin 13, 14, siapa yang mengutus? Allah. Tapi di Quran terjemahan lama yang mengutus adalah Isa. Berarti Isa adalah makanya saya sembunyikan dulu itu kata Isanya itu. Saya tutup pakai jari itu. Biar gak kebaca dulu kan. Iya. Siapa yang mengutus? 3 utusan dalam surat Yasin 13, 14. Allah. Ternyata di Quran tertulis Isa. Berarti Isa adalah Allah gitu kan. Langsung kejang-kejang kesurupan itu. Pasti itu dah. Kepanasan mereka itu. Iya, karena memang tertulis seperti itu teman-teman ya. Bentar ya. Nih nggak percaya. Ah, mati lampu guys. Wah, mati lampu ini pakai senter ini. Nah, ini tertulis siapa ini? Tar. Ini nih. Yasin 13, 14, siapa yang mengutus? Allah. Lah, kok ada nama Isa di sini di Quran? Nih.
Itu. Nih. Orang Isa lah. Ternyata ketiga utusan di surat Yasin itu utusannya si Isa. Ya iya. Itu kan bedanya yang sekarang. Itu kan yang 83 Bapak tunjukin. Yang satu lagi Pak Sair, yang kitab satu lagi yang tahun 38 itu. Ini Al-Qur'an Kan ada satu tahun lagi. 67 sebelum Enam. ada Bang. Oh, mati lampu ini Bang. Iya, yang satu lagi itu kan yang 38 ya kalau nggak salah, kan 38 yang tunjukkan Pak Sair kemarin. Situ juga kan Iya, buka kurung, 38. Isa juga di 38. Kalau 38 itu yang paling mematikan itu Al-Hadid ayat 3. Dia Allah lahir katanya. Waduh. Allahnya lahir ternyata ya. Berarti yang 38 itu barang langka itu bang. Oh iya bang. Simpan itu. Iya betul bang. Nanti harus di-upload ke website tuh. Benar. Iya Di-upload ini ya. kan jilidnya kan sudah rusak semua. Rencana mau saya jilid ulang itu. Karena memang di PDF kan. itu jilidnya itu udah rusak itu. Banyak yang rusak Tapi udah. yang ini Bu Sopi, iya, yang ini Bu Sopi, yang 38 sama 67 sama yang 83 itu hampir sama. Cuman 83 udah ada perubahan sedikit. Ada perubahan sedikit yang arahnya kayak sekarang. Menghilangkan arahnya itu sebenarnya ke siapa? Kayak ini tadi, ke Isa itu udah dihilangkan arahnya ke sini gitu. Cuman tafsirnya itu yang agak-agak bingung juga itu Pak Sair. Ada berubah kan? Ada nggak? Ya. Ada berubah nggak beberapa kalimat di situ? Oh banyak perubahannya bang. Terjemahannya banyak perubahannya. Contoh misalkan surat Al-Baqarah ya. Kalau yang terjemahan sekarang kan kitab ini. Kalau terjemahan yang lama di Quran saya kitab itu. Ini sama itu sama enggak? Al-Baqarah ayat 2 itu alif lam mim dzalikal kita. Ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kita, kitab ini katanya terjemahan yang sekarang. Padahal terjemahan yang lama kitab itu. Iya, saya lihat di Quran yang punya saya ya, yang 38 sama 67 ya kitab itu bukan kitab ini. Tapi terjemahan yang sekarang kitab ini gitu. Ini sama itu kok bisa dibilang sama gitu kan? Ya zalikal itu harusnya itu bukan ini. Iya, yang sekarang kan terjemahannya kan ini. Kalau yang terjemahan lama itu. Gitu. Begitu. Tuh udah ada yang ditutup-tutupin sama Kemenak. Apalagi sekarang itu udah ada Ratu Semut, udah ada melewati jembatannya juga baru dibangun nih tahun 2000-an. Maryam 71-nya bukan mendatangi neraka tapi melewati dalam kurung jembatan Siratal Mustaqim. Nah, yang itu satu tuh Bu. Coba Bang Pak Sair yang Maryam 71 di 38 itu enak loh. Kalau nggak salah. Iya. Nantilah hidup lampu saya buka-buka lagi nih. Susah mati lampu guys, jaringan kurang bagus juga ini. Surat apa yang Allah lahir bang? Surat Al-Hadid ayat 3. Tapi cari di Quran nggak akan ada kata lahir kecuali Qurannya Sair berdarah gitu. Dia Allah lahir. Waduh. Kalau Allah lahir bidannya siapa? Dengan yang tadi Pak Sair bilang, itu apa? Ini dan itu diganti kan. Aku jadi ingat An-Nasai 2111 sama An-Nasai 2112. Begini begitu. Nah, itu gimana tuh? Gimana? Enggak, Bro Sair, coba deh ambil cermin deh. Gue ngerinya bukan mati lampu. Pala lu udah ke belakang. Waduh bahaya kalau udah kepala ke belakang itu.
Loh, Ini kan ada biasanya ayatnya, kami putar wajah wajah ke iya, belakang ya kan. Itu kan ada iya. ngerinya begitu, Bro Sair. Gara-gara surat Yasin ini langsung mati lampu, guys. Memang ya. Iya, kena azab. Kena Berarti azab. supaya Bang Sair harus baca ayat kursi itu. Iya. Inilah. Ya. Pasti lama mati lampu ini. Jadi sekarang sudah jelas menurut Iva ya, Roh Kudus itu adalah Jibril, adalah roh halus ya. Lus hantu. Hantu. Hantu belau itu. Ya mungkin dia kabur gara-gara salah ucap, dia kabur. Malu Iya, sendiri. bisa jadi, Bang. Karena mau bilang Roh Kudus kan takut nanti kejamah hatinya oleh Roh Kudus. Jadi dia bilang roh halus. Kasihan benar deh. Loh, kata Isa itu di terjemahannya di Qur'annya Bapak aja apa di terjemahan yang terbaru Qur'an itu sama, Pak? Nggak ada, terjemahan baru sudah dihapus itu, Bang. Kalau di Quran saya masih ada gitu. Gitu, Bang Panda. Makanya sering dituduh Al-Quran saya ini bukan Al-Quran yang asli, tapi buatan Oten, buatan Sair Berdarah gitu. Kayak Allah, seperti Allah lahir saja dalam surat Al-Hadid, di Al-Quran terjemahan baru gak ada. Tapi kalau di terjemahan lama ada semua, punya saya itu. Saya punya 2 terjemahan lama itu. Dia, ya Allah lahir gitu. Wah, kejang-kejang mereka. Wah, ini Al-Qurannya sudah diedit-edit sama Sair Berdarah ini gitu. Kan parah kan? Iya, maka itu kan kata Johir kan nggak diterjemahkan karena Johir itu kan ada artinya bisa lahir atau bisa tampak. Iya. Maka itu mereka nggak berani menerjemahkan. Betul, mereka sudah gak berani menerjemahkan. Jadi bahasa Arabnya Zohir diterjemahkan Zahir. Artinya kan Arab diterjemahkan Arab gitu. Mereka gak berani menerjemahkan lahir lagi gitu. Itu satu lagi tuh Bro Duran. Yang 38 itu udah susah loh dibuka di website. Udah kayak ayat yang lain Apa gitu ya. 38? Udah susah dibuka loh. Apa Yang 38? Quran 38 yang tahun 38 itu. Iya, yang punya Itu saya susah itu dibuka gak ada udah itu, Bang. Gak ada itu sudah. Cuma saya satu-satunya orang Indonesia yang punya itu. Itu kalau Kemenakau itu bisa ditawar 10 miliar itu. Wah, gak Kenakan. apa-apa ya. Saya jual kalau 10 miliar. Mau dimusnahkan. Dimusnahkan. Iya, Barang bukti. barang bukti. Iya. Karena Al-Quran 1938 itu Al-Quran lama teman-teman ya. Coba Al-Quran pertama kali menurut Muin Siri tahun berapa ya? 19 tahun berapa ya? Al-Quran itu baru dikanonisasikan. 24. 23 atau 24 Mesir. Yang di Mesir itu ya. Di Mesir. Jadi coba iya di Mesir. Coba bayangkan teman-teman. Al-Quran pertama kali dikanonkan sampai sekarang tersebar ke seluruh dunia itu tahun 1924 di Kairo, Mesir, betul. Coba teman-teman hitung 1924 ke 1938. Berapa cuma jarak rentang waktunya itu? Rentang waktu jaraknya berapa itu? 12 tahun. Sebelum 1924 itu di enggak. Indonesia pakai Al-Quran apa itu, Pak SB? Nggak ada, Bu. Ada tapi nggak seragam. Nggak seragam kan di Padang ada Zaman tuh. Pangeran Diponegoro lah, tahun 1800 itu Al-Qurannya apa mereka pakai? Ya kemungkinan bukan yang Habs punya, yang beda.
Berarti rentang waktu Al-Quran pertama kali dikanonisasi di Kairo, Mesir ya 1924 dengan Al-Quran yang saya punya 1938. Nah, 19 ya 38. Berarti 14 tahun. Wah, waktunya kan 14 tahun dengan Quran yang punya saya ini. Enggak, aku penasaran. Sebelum tahun 1924, sebelum pakai versi Hafiz itu, Indonesia pakai apa ya? Ada nggak yang punya Quran di Indonesia yang tahun 1800 lah, Indonesia tuh pakai Quran apa gitu? Nah, itu yang nggak tahu, Bu. Karena memang kita kan nggak ini, ya mereka juga nggak bakal punya juga Quran itu. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi zaman Pangeran Diponegoro apa Quran mereka pakai itu? Nah, itu dia. Mungkin ada satu orang yang dipakai sebagai penghafal Quran dari sono dibawa ke Indonesia. Iya. Namanya Iya, Palopo itu di bawah tuh. Mereka kan jago menghafal semua kan. Itu alasan mereka, kekuatan mereka di hafalan. Jadi IQ hafalan itu kan di dasar paling bawah itu ya, mengenai kecerdasannya. Ya lanjut Bang Sair. Jaringan saya putus-putus, teman-teman. Silakan teman-teman lanjut dulu ya. Saya monitor aja dulu. Ya, ayo buat teman-teman yang muslim ya, challenge kita nih, tunjukkan dong Al-Quranmu yang sebelum tahun 1924. Ayo, kita mau lihat nih, sama nggak dengan Quran yang kalian pegang sekarang? Gitu. Kira-kira di mana tuh Quran kalian sebelum tahun 1924? Kalau menurut siapa ya, waktu itu Pak siapa itu? Mereka pakai, siapa sih namanya? Musafnya siapa itu yang dibilang bidat itu? Salah satu dari Wali Songo ya kalau nggak salah, siapa sih namanya, lupa nih aku. Tapi musafnya juga nggak tahu kemana sekarang itu, Qurannya dipakai sebelum tahun 1924 itu.